Oke, jadi seperti yang mungkin kalian tahu, gue udah pakai iPhone 17 sebagai daily driver selama kurang lebih 5 bulanan, dan so far dengan 190-an cycle count, battery health-nya masih 100%. Nah, sebenarnya gue tuh bukan tipe orang yang peduli-peduli banget ya sama ngejaga battery health iPhone gue. Secara kan namanya barang elektronik, kalau dipakai ya pasti mau nggak mau lama-lama battery health-nya bakal turun gitu kan. Tapi mungkin karena udah kebiasaan kali ya. Pada akhirnya hal-hal kecil yang selama ini udah gue lakuin itu ternyata ngebantu ngejaga battery health iPhone gue. Dari mulai ngecas dari 20% sampai 80% aja, terus nggak dipakai sambil ngecas buat pemakaian-pemakaian yang heavy usage dan bikin HP-nya panas gitu. Sampai mungkin satu hal yang nggak kalah penting, itu adalah milih charger yang emang cocok buat iPhone. Dan untungnya sekarang itu kita lagi hidup di era dimana charger yang cocok buat iPhone itu nggak harus resmi dari Apple-nya. Udah banyak banget soalnya brand third party yang bikin charger khusus iPhone dan emang beneran bagus gitu kan. Salah satunya ini nih, Anker Nano Smart Display Charger. Charger mungil ini mungkin bisa gue bilang kayak charger yang sempurna sih buat iPhone. Gimana enggak? Charger ini punya premis di mana dia bisa secara otomatis ngatur watt yang dikeluarin sesuai persentase baterai kita. Kayak misalnya, kalau iPhone-nya lowbat, dia bakal ngeluarin maksimum output up to 45 watt buat ngisi ke 20% lebih cepet. Sedangkan kalau kita ngecas di kondisi baterainya udah banyak, dia bakal nyesuaiin lagi wattnya supaya nggak overcharging. Di kepala chargernya pun ada displaynya yang secara real time ngasih tahu baterai iPhone kita, terus ada suhu chargernya, sekaligus watt yang lagi dikeluarin pas ngecasnya. Selain itu, displaynya bisa kita navigasiin dengan mencet touch button yang ada di atas USB portnya, di mana kita bisa akses beberapa menu kayak ngatur mode charging. Yes, charger ini punya dua mode charging yang berbeda, tapi itu bakal gue bahas lebih lanjut nanti. Terus yang uniknya lagi, charger ini tuh bisa ngedetek seri iPhone yang kita pakai cuy. Di sini gue tes colok ke iPhone 17 gue beneran kedetek. Dan gue ada tes iPhone 15 Pro istri gue juga kedetek. Dan wattnya juga disesuaikan gitu. Secara kan iPhone 15 Pro belum support fast charging sampai 45 watt kayak iPhone 17 gitu kan. Nah, awalnya tuh gue mikir, ini kayaknya cuma gimmick doang dah. Kayak akal-akalan barat aja nggak sih? Jadi, gue coba pakai kabel display dari brand yang beda buat ngebuktiin. Karena kalau gue pakai kabel dari Ankernya, takut nggak adil gitu. Kayak kabel sama kepala chargernya udah kong kali kong. Ternyata beneran cuy. Watt yang didisplay di kepala chargernya sesuai sama watt yang didisplay di kabelnya. Gokil sih. Nah, seperti yang udah gue bilang tadi, charger ini tuh punya teknologi yang bisa nyesuaiin watt yang dikeluarin pas lagi ngecas sama persentase baterai iPhone kita. Emang, dia itu maksimum outputnya 45 watt, tapi 45 wattnya itu cuma bakal nyala ketika baterai kita 0-20% aja. Kalau baterainya udah 20%, dia bakal stabil ngecas di sekitar 25-30 watt sampai baterai kita udah nyampe 80%. Dan kalau udah lebih dari 80%, dia bakal nurunin wattnya lagi jadi sekitar 7-15 watt aja ngecasnya. Nah, ini tuh selain biar nggak overcharge, dia itu kayak gini tujuannya supaya suhu dari si kepala chargernya sama HP itu nggak jadi panas gitu. Karena emang secara ukuran si Anker Nano Smart Display Charger ini kecil banget ya, compact banget, jadi cocok kalau dijadiin travel charger sekalipun. Sampai-sampai bahkan kalau dibandingin sama charger orinya iPhone sekalipun, dia masih lebih kecil gitu. Tapi jadinya pasti perlu effort yang lebih gitu ya buat ngatasin panasnya, karena mau gimana pun, charger kecil dan compact kayak gini bakalan lebih susah buat ngatasin panas ketimbang charger yang ukurannya lebih gede. Nah, tadi kan gue ada sempat mention kalau charger ini tuh ada dua mode charging. Yang satunya auto, which is yang dari tadi udah gue jelasin. Yang satunya lagi itu care mode, dimana dia bakal cuma ngeluarin watt kecil aja selama ngecas. Jadinya si care mode ini bisa kalian pakai buat overnight charging ya, buat ditinggal tidur gitu ngecasnya misalnya, supaya HP kalian itu nggak panas dan nggak overcharge juga. Karena gue tahu kalian pasti banyak ya yang masih suka ninggalin HP dicas overnight gitu ditinggal tidur, soalnya gue juga salah satunya cuy. Nah, ada lagi nih. Walaupun charger ini di displaynya cuma bisa ngedetek iPhone aja, dia sebenarnya juga bisa ngedetek device-device lain secara watt yang dibutuhkan gitu. Kayak misalnya,
charger ini bisa dipakai buat ngecas MacBook Air. Dia tuh bakal langsung stay di 45 watt aja. Dan ini tuh harusnya cukup ya buat kalian-kalian yang kayak gua gini ya, user semi Apple ecosystem, ada iPhone, ada MacBook juga. Ibaratnya satu charger mungil ini bisa dipakai buat device-device Apple kalian tanpa harus gonta-ganti charger. Cuman emang perlu di-note kalau sekali lagi charger ini maksimum outputnya cuma 45 watt aja. Jadi kalau dipakai buat ngecas MacBook Air, itu mungkin cuma bisa dipakai buat pemakaian yang casual use aja. Kalau dipakai buat heavy load kayak misalnya ngedit video, atau buat render, atau buat desain, kayaknya sih kurang cukup ya. Minimal kayaknya 90 watt sih. Nah, kalau kalian ngerasa tertarik sama charger ini, harusnya kalian juga tertarik sama power bank ini. Ini Anker Nano Power Bank, dan basically power bank ini punya premis yang sama kayak si Nano Smart Display Charger. Maksimum outputnya 45 watt, ukurannya compact, ada smart display-nya yang selain ngasih tahu baterai power bank-nya, bisa ngasih lihat watt yang dikeluarin, suhu baterai, sampai battery health dari power bank-nya juga dikasih lihat. Premis ngecasnya juga mirip, dia itu bakal nyesuain watt yang dikeluarin sama persentase baterai iPhone kita. Kalau lagi lowbat, wattnya lebih gede, dan kalau lagi hampir penuh, dibikin kecil wattnya. Nah, cuman teknologi kayak gini kayaknya bakalan lebih beneficial ya kalau ditaruh di power bank. Karena artinya kan baterai dari power banknya juga bakalan lebih awet. Selain itu mungkin bedanya kalau di power bank ini dia portnya ada 2, plus ada built-in retractable cable juga. Jadi bisa dipakai ngecas 3 device sekaligus. Tapi ya powernya kebagi sih. Ibaratnya kalau lagi dipakai ngecas 3 device sekaligus, ya powernya dibagi 3 aja. Tapi tetap nyesuaiin sama watt yang dibutuhin sama device-nya sih. Kayak misalnya kalau buat ngecas TWS, dia bakal kasih watt yang rendah banget. Kalau buat ngecas MacBook Air, bakal langsung ngasih 45 watt. Iya sih, secara teknis powerbank ini bisa dipakai buat ngecas MacBook Air, tapi otomatis kalau lagi dipakai ngecas MacBook Air, nggak bisa dipakai barengan gitu ya ngecas sama device lain. Tapi bisa kok ngecas MacBook Air, udah gua tes soalnya. Dan karena dia kapasitasnya 10.000 mAh dengan voltage yang nggak terlalu tinggi, harusnya aman banget sih kalau dibawa naik pesawat. Jujur, rasanya video ini udah kepanjangan sih buat ngebahas perchargeran doang. Intinya, dua barang ini bisa jadi combo yang pas banget buat jadi either daily charger kalian atau travel charger kalian. Terutama kalau kalian user iPhone dan terutama juga kalau kalian tipe orang yang peduli banget sama battery health iPhone kalian. Ya mending beli charger yang jelas kayak gini ya brandnya dibanding charger yang ODM-ODM-an. Tapi sebenarnya charger dan powerbank ini juga dua-duanya udah ada teknologi PPS. Jadi kalau buat Samsung juga udah support kok fast chargingnya. Anyway, buat yang Anker Nano Smart Display Charger harganya ada di 385.000 khusus periode launching, dan yang Anker Nano Power Bank itu 799.000. Karena yang kepala charger ini premisnya charger buat iPhone, jadi Anker sediain varian warna yang cocok buat iPhone kalian. Bahkan ada warna oranye iPhone 17 Pro coy. Ada satu hal lagi nih yang unik. Gue udah bandingin sendiri ya, harga kepala charger si Anker ini dengan segala teknologinya, itu ternyata masih lebih murah ya dibanding kepala charger orinya iPhone gitu, yang dari Apple-nya. Oke, paling segitu dulu aja untuk review singkat gue terhadap kedua charger-chargeran ini dari Anker ya. Link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah, dan pastinya semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's me, Tommy, and as always, peace out.